لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Kampung kecil Mauslor di kota Cilacap, Jawa Tengah ini masih belum banyak berubah. Deretan pohon pisang memagari rumah-rumah kayu dengan dinding bilik yang tua. Di kampung inilah Mardiono kecil lahir dan tumbuh besar. Tempat yang menjadi saksi bagaimana Dono dan kelima saudaranya harus bertarung melawan kemiskinan. Terus kemudian saya juga berusaha untuk mandiri. Dari saya kelas 1 udah bisa mandiri karena ibu kalau udah dari subuh dia meninggalkan racikan makanan yang nanti diolah oleh saya, karena pada waktu ibu udah harus ke sawah, tidak melihat anak-anaknya sekolah. Saya sekolah ya, saya kelas 1 sudah bisa, tinggal saya masak nanti kasihin adik-adik saya yang masih kecil yang harus digendong, yang harus enggak minum susu, minum tajil yang dari beras kayak gitu. SD itu susah uang ya Mas, cari uang itu bapak saya susah. Namanya buruh, upahnya dulu nggak seberapa, uang itu susah. Jadi dia ya ini sambil kerja itu sama ikut orang bikin jualan es itu loh Mas. Jualan es, terus jualan gorengan gitu. Misalnya bala-bala kayak gitu. Di sini namanya bakwan, goreng-gorengan kayak gitu. Es itu kayak dulu. Nanti kalau udah selesai, udah ini uangnya dibagi-bagikan buat adik-adik, ini buat kamu besok bekal sekolah gitu. Iya dibagi-bagi sama adik-adiknya, sama ibunya buat ini beli sayur, nanti sisanya buat sendiri bekal sekolah kayak gitu. Sampai dengan kelas 3 saya mencari uang sendiri, berjualan es keliling yang untungnya cuma 200 perak yang dikumpulkan buat bayar SPP. Setelah itu berjalan baik dengan sampai saya lulus SD, SMP pun masih berjualan, ikut orang itu bungkusin es lilin dari pagi sampai siang, gendong adekku. Terus kemudian setelah itu siang kakakku pulang, saya pergi sekolah. Kemudian saya belajar, pulang lagi. Malamnya saya ikut orang cari duit yang kemudian dikasih di situ 1.000 sampai 1.500 sampai dengan jam 10 malam. Waktu belajar saya sedikit, tapi saya tidak gentar dengan apa yang kehidupan saya. Walau alam, silahkan orang lain telah mau ngomong saya mau apa, mau pulang, kemudian mau makan, tidak ada lauk, hanyalah sebuah nasi doang dengan tempe yang cuma satu dibelah. Masya Allah itu, tapi aku nikmat karena kasih garam, tapi nggak pernah putus asa dengan hal itu.
Namun seperti umumnya seorang anak, Dono selalu menjalani hari-harinya dengan gembira. Letihnya tubuh karena harus memanggul termos es lilin dan menjajakannya ke warung-warung tetangga terbayar lunas dengan keciprat air sungai yang menyejukkan wajahnya tatkala bermain bersama teman-teman sekampung. Waktu saya kecil, saya suka banget main sama teman-teman rame, bermain di pinggir kali, bermain, bikin kayak motor-motoran tapi terbuat dari yang alami, yaitu dari daun, dari pelepah pisang. Kemudian roda-rodanya aku bikin dari tempat buah namanya yaitu buah serintil zaman dahulu. Itu tapi senang banget karena dulu mau beli nggak ada duit, tapi kita kreasi sendiri waktu itu. Terus sama teman-teman kita main terus pakai tali digeret terus kemudian, tapi senang banget dengan kegiatan yang kayak gitu. Setelah main selesai terus berikutnya main lagi di sungai, berenang sama orang-orang banyak. Kecebar-kecebur, seneng deh. Tapi rasanya bahagia banget waktu itu. Menginjak remaja, kondisi ekonomi semakin sulit. Rasanya tak ada harapan untuk meneruskan sekolah. Padahal semangat untuk mencari ilmu selalu meledak-ledak dalam dadanya. Hingga dia pun pergi merantau. SMP itu Dono itu mau sekolah nggak ada biaya karena bapaknya kerjanya kadang kerja kadang enggak. Terus ikut akhirnya sekolah patungan. Dia sekolah patungan. Aku sama kakakku, sama bapak sama ibu. Akhirnya lulus sekolah SMP. Nah setelah lulus SMP, setelah SMA nggak ada uang, Mas. Kelas 3 sebentar lulus ya. Terus aku nanya, kalian mau ngelanjutin enggak? Aku ngelanjutin lah. Lah aku nggak bisa ya, aku ngelanjutin uang dari mana? Ibuku aja, bapakku nggak ada duit. Aku mau kerja dulu apa ya sambil cari ngumpulin duit. Aku cerita ke temen, ya udah kayak gitu. Terus ya udah aku pergilah. Setelah kelas 3 lulus, karena saya nggak bisa ngelanjutin, saya merantau dulu di Bandung waktu itu. Ternyata di 1 tahun itu aku ngumpulin duit kerja di sana di suatu toko, tapi aku pas di sana ngomong aku mau sekolah tapi nggak usah dibayar, tapi sekolah boleh nggak diizinin sama sekali. Ya, harapan tinggal harapan. Rupanya tidak banyak orang yang mengerti keinginan baiknya ini. Dono pun mencoba dan mencoba lagi peruntungannya. Setelah itu ya saya berjuang lagi, siapa tahu untuk lain waktu bisa. Ternyata sampai itu nggak bisa. Akhirnya saya sampai di situ setahun resign, bawa duit ke rumah untuk niatin sekolah SMA. Saya bawa duit waktu itu jumlahnya berapa ya, 80 nggak ada 100.000 lah zaman dulu, 80-an lah, 80.000. Tapi terus saya ngomong ke kakak aku, bisa nggak ya kalau saya sekolah gitu. Terus kemudian dengan uang segini mah nggak cukup, kamu les aja dulu ngetik. Ya udah, saya lah les ngetik dengan uang itu. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan keluarga yang baik hati.
Terus kemudian saya ngelamar-lamar lah di toko sini, di Sampang. Saya ngelamar toko di Sampang untuk bisa berlanjut sekolah SMA. Terus saya dengan bakat saya yang sudah pernah kerja di Bandung, saya taruhkan di situ dengan pengalaman-pengalaman yang udah aku dapat. Alhamdulillah setelah SMP SMA ikut kerja di toko, yang di tokonya bisa nyekolahin sampai lulus. Alhamdulillah cari kerja, alhamdulillah cepet dapet. Setelah itu ya udah aku diterima di sana baru sebulan. Terus saya cerita ke majikan saya di situ, adalah dia namanya Pak Ahmad Utomo dan Ibu Fauzia. Dia baik banget. Akhirnya saya bercerita, boleh nggak Pak, saya kerja tapi saya sekolah, saya nggak mau minta dibayar, tapi saya sekolah sampai selesai. Kamu serius itu? Iya, saya kepengen itu. Ternyata ya udah aku dukung. Ternyata bapak itu mendukung, saya senang banget, saya girang, saya sujud syukur. Ya Allah, akhirnya saya mau sekolah SMA walaupun saya udah telat 2 tahun. Tapi karena saya rasa kepengin belajarnya tinggi, akhirnya saya dianterin untuk daftar sama dia naik mobil. Sebelumnya aku nggak pernah naik mobil, namanya mobil yang bagus. Dari sinilah bintangnya mulai terang. Kota demi kota dia sambangi, pekerjaan demi pekerjaan dia lakoni. Akhirnya lama-kelamaan aku merasa ada, masa iya sih saya tergantung sama orang terus, kapan saya bisa mandiri, aku. Terus suatu saat aku hubungin, ada saudara kepengen kerja di wartel di Jogja waktu itu. Terus saya ngirim lamaran, diterima sama bapak angkatku. Nggak boleh, kamu tuh harus di sini terus ngelola toko, nanti kalau abah meninggal siapa yang akan ngelola, dan nggak ada orang, anak-anakku kan pada sekolah juga. Terus aku berpikir panjang, Pak, kalau saya di sini terus saya nggak enak bertumpuan sama bapak terus, kapan saya bisa mandiri? Sementara saya kepengen mandiri untuk masa depan saya. Terus setahun saya ada informasi, saya ngelamar di Telkom sebagai service point. Diterima juga. Saya ngelamar di Cilacap, akhirnya saya ditempatkan di MAUS dekat rumah saya. Aku udah was-was banget, karena telegram zaman dulu tuh, panggilannya telegram, suratnya namanya. Ada panggilan di ini. Saya belum tahu itu Jakarta. Subhanallah, aku bingung setengah mati. Saudara saya banyak, karena saudara saya kan orangnya pada berada, saya nggak berani ikut orang. Akhirnya saya punya teman yang di Jakarta, adalah dulu teman SMA. Saya ikut ke dia, saya ngomong sampai di mana Pulau Gadung aku jemput ya. Aku sama sekali belum pernah ke Jakarta waktu itu. Jam 4 pagi saya dijemput sama temanku, saya ikut dia. Akhirnya terus besoknya dianterin untuk wawancara di gedung Landmark lantai 17. Saya dianterin, ditungguin karena saya belum ngerti. Nah, akhirnya di situ sampai dengan ke-4 kali diterima. Akhirnya saya diterima di Jakarta, ditempatkan sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pahitnya kehidupan masa lalu kini berganti dengan kebahagiaan. Dono merasa bersyukur masih diberi kesempatan untuk membahagiakan sang ibunda. Syukur alhamdulillah. Terus kemudian saya waktu itu saya masih D1, terus saya kepengen lanjutin sampai S1. Saya kuliah lagi sorenya. Kuliah lagi di sana di YAI sampai dengan sarjana saya tempuh dengan waktu yang cukup singkat, tidak terlalu lama. Iya, karena saya berusaha kepengen cepat dengan IPK 3,2. Dono pun kerja kayak gitu, akhirnya dari tumpuan Mas. Jadi tumpuhan orang tua adik-adiknya. Kalau adiknya sekolah, akhirnya dia sekolah SMA, adiknya ikut bisa SMP. Iya, karena dari dia juga semuanya biaya dari dia, adiknya dua-duanya sampai SMP sampai SMA.
dari dia semuanya, biaya segalanya. Ya mungkin saya bantu juga sedikit, yang banyak dia kayak gitu. Yang dua itu SMP, SMA semuanya. Tapi yang atas-atas cuma SD. Saya, kakak saya, adik saya SD semua. Mas. Alhamdulillah, terus saya ijazahnya saya setarakan di kantor. Dia ibarat pohon ya, dia pohonnya lah. Dia pohonnya. Orang tua sama saudara-saudaranya ya ngelinduk pada dia sama Dono kayak gitu. Dan yang paling membuatnya bahagia adalah karena tahun ini Dono bisa mengajak istri dan ibunya beribadah ke tanah suci Baitullah. Saya berangan-angan dari dulu, memang angan-angan aku udah kepengen umroh kayak gitu main dari dulu, tapi memang angan-angan itu masih terbenak di dalam hati karena saya juga belum ada duit. Kapan saya ada duit bisa umroh dengan uang jutaan? Ya saya senang, nggak nyangka saya mau ibadah umroh di tanah suci. Orang duit nggak punya, makan juga dari anak. Tiba-tiba umroh berangkat ke tanah suci, bersyukur karo Allah. Saya datang ke situ, ke tanah suci. Sungguh Dono merasa begitu kecil ketika bersujud di depan Ka'bah, makhluk yang sama sekali tak berdaya di hadapan penciptanya. Ya Allah, maha besar Engkau yang telah memberikan semuanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya bersyukur dan bersyukur, semoga saya diberikan banyak umur kepada istri, anak-anak kami, setelah ibu kami. Ya Allah. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Saya berdoa sambil fitr tidak terputus-putusnya, berdoa dan berdoa terus sambil istighfar apa yang aku bisa. Tidak, pokoknya dalam hatiku, mulutku diam tapi hatiku terus bergejolak dengan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, maha besar Engkau dengan segala apa yang Kau ciptakan. Rasa syukur berkali-kali, saya tidak lepas dari hal itu. Umroh adalah sebuah awal yang baru bagi Dono untuk lebih bertakwa dan memuliakan Sang Pemberi kehidupan. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan adik saya Dono sehat, dikasih panjang umur, murah rezekinya, terus perhatian sama keluarga, terutama sama ibu yang masih sehat,
semoga ya panjang umur lah. Jadi terus perhatian sama keluarga terutama ibu. Ke Baitullah